udahlah nanti juga anak-anak ya. Kerasin. Dunia anak-anak adalah dunia bermain, apalagi di usia prasekolah di mana anak sedang aktif-aktifnya mengeksplor lingkungan sekitarnya. Tapi apa jadinya kalau buah hati kita kelewat aktif atau hiperaktif? Di pengalaman ini yang dialami Bunda Shandy yang kesulitan menangani anaknya yang positif hiperaktif. Anak hiperaktif masuk dalam kategori Attention Deficit Hyperactive Disorders atau ADHD, yaitu gangguan tumbuh kembang dalam bentuk peningkatan aktivitas motorik anak. Akibatnya, muncul perilaku anak yang berlebihan. Ini ditandai dengan gangguan berkonsentrasi dan berbicara secara impulsif. Kadang-kadang hiperaktivitas ini juga ditemani oleh adanya kesulitan dalam berkonsentrasi. Jadi pada anak-anak yang kesulitan berkonsentrasi, misalnya ketika orang tuanya berbicara, maka anaknya tidak seperti mendengarkan, ya, tapi memikirkan hal-hal yang lain. Dan pada anak-anak hiperaktif yang sulit konsentrasi, dia lagi diajak ngomong apa, tahu-tahu dia ngajak ngomong topik yang lain yang berbeda sama sekali karena memang teralih konsentrasinya. Banyak faktor dianggap sebagai penyebab hiperaktif, seperti faktor genetik, kelainan otak saat perinatal atau mulai sebelum lahir, lingkungan fisik maupun sosial, serta pola asuh orang tua. Dan kebanyakan penderita ADHD adalah anak laki-laki. Gejala hiperaktif terlihat dari perilaku anak yang tak bisa diam, suka berlari-lari, atau bahkan memanjat. Selain itu, anak hiperaktif cenderung cerewet, suka berteriak-teriak, dan menangis keras-keras. Anak ADHD sering kurang memperhatikan, tidak mampu berkonsentrasi, dan sering tidak tuntas dalam mengerjakan sesuatu. Ia juga menghindari aktivitas yang membutuhkan konsentrasi tinggi. Sedangkan gejala impulsif ditandai oleh perilaku tidak sabar. Perilaku anak ADHD yang sangat aktif membutuhkan peran orang tua untuk mengontrol dan menyalurkannya. Biasanya kita memang mendorong mereka supaya bisa lebih konsentrasi, ya, dan mereka bisa juga menguasai atau mengendalikan gerak tubuhnya. Pengendalian gerak tubuh itu misalnya bisa dibantu dengan melakukan berbagai hal, aktivitas fisik motorik, ya. Misalnya dia belajar untuk lewat di papan titian, maka dia belajar untuk berkonsentrasi, dia belajar juga untuk mengendalikan tubuhnya. Seperti Bunda Shandy yang suka mengajak Khalif beraktivitas outdoor untuk merangsang Khalif mengontrol saraf motoriknya. Lihat kan, Khalif seneng banget nih main di luar rumah. Anak saya tuh kalau ngeliat satu benda itu bisa memberitahukan mempertanyakan tuh bisa 10 pertanyaan. Jadi eksplorasinya banyak banget. Kalau dibawa keluar dia lebih kalem dibanding dia di rumah. Di rumah dia bisa gerasakan sana kemari. Di taman dia lebih senang aja dengar suara burung, dengar ya udara yang ada, main-main aja, jalan-jalan di rumput. Mengasuh dan mendidik anak hiperaktif bukan perkara mudah. Butuh kasih sayang, kesabaran, dan ketekunan ekstra orang tua. Pada dasarnya menangani anak hiperaktif itu sama seperti anak normal, artinya dia membutuhkan disiplin yang sama, ya. Memang disarankan orang tuanya ini memang cukup aktif juga sehingga bisa tetap menemani si anak, ya. Kalau memang orang tua tidak sanggup untuk mengasuhnya sendiri, disarankan untuk minta bala bantuan, seperti apapun, misalnya pembantu atau babysitter ataupun guru terapi, gitu ya, yang memang bisa menangani anak-anak yang hiperaktif ini. Sedari dini, pola hidup disiplin harus ditanamkan pada anak hiperaktif. Bunda atau ayah bisa menjadi role modelnya agar buah hati bisa mencontohnya. Dan jangan bosan untuk terus mengulangi hal-hal yang bisa dipelajari oleh anak. Berikan perhatian lebih, ajak anak berkomunikasi dengan tulus agar merasa tenang. Senantiasa waspada dalam mengawasi anak hiperaktif, karena ada kalanya tindakan mereka dapat membahayakan orang lain maupun dirinya sendiri.
Gali potensi buah hati agar energi mereka tersalurkan dalam aktivitas yang positif. Dan yang terpenting, ayah dan bunda harus konsisten dalam mendidik serta menerapkan kedisiplinan sehingga dapat meredam sifat hiperaktif buah hati.